Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku kali ini aku akan general reading. Tenang aja kalau kamu suka pilih kartu masih ada, karena aku tayangkan 2-3 kali dalam seminggu. Jadi tungguin aja. Dan kalaupun di sini readingnya singkat, tapi semoga bermanfaat buat kamu. Kalau di sini kamu belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu channel aku supaya aku bisa merasakan energi kamu. Kamu boleh kasih like juga biar aku semangat, dan kasih komen kamu pingin aku reading dengan tema apa. Oke, aku langsung aja masuk ke readingnya ya. Akan aku lihatkan dulu di sini bagaimana situasi kamu. Kalau kamu rasa ini cocok dengan situasi kamu sekarang, berarti reading ini memang buat kamu. Ini temanya cinta ya. Kemungkinannya cinta sih di sini. Aku minta maaf tapi ini semua sudah terlambat. Kelihatannya di sini ada seseorang yang ya pengen minta maaf, tapi mungkin kamu nggak terlalu bisa memaafkan, atau bahkan mungkin nggak mau memaafkan karena semuanya sudah terlambat. Kelihatannya sudah terlalu banyak rasa sakit hati kamu, rasa kecewa kamu, sehingga kemungkinan kamu nggak ngasih kesempatan kedua sih. Tapi dia masih ada harapan buat balik sama kamu dan minta maaf ya. Jangan paksa aku. Oh, tipe kalian kamu mungkin baru aja dealing, atau mungkin kamu baru aja berhadapan dengan orang yang lumayan egois dianya ya, karakternya dia. Tapi ya sih, di sini bisa kulihat bahwa hatinya sedang hancur berkeping-keping karena mungkin kamunya minta putus, atau kamu mungkin bicara yang lebih serius ke dia mengenai apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Kalau kamu merasa ini situasi kamu, kita lihat readingnya akan seperti apa. Apakah akan ada masa depan yang cerah untuk koneksi atau hubungan kamu dan dia, ataukah memang lebih baik ini diakhiri saja. Coba ya lanjut, atau emang lebih baik udahan. King of Wands emang keras ya. Sebenarnya dia baik tapi agak keras sih. Six of Coin, Queen of Swords, Three of Swords. Ini mohon maaf banget, tapi kalau dari energi yang aku rasakan di sini lebih kepada mungkin memang lebih baik selesai gitu loh di sini. Tapi ya semua terserah kepada kamu ya. Kalau misalnya dia sudah memohon-mohon minta maaf ke kamu, dan mungkin juga membuktikan dengan perbuatan bahwa dia memang berubah, ya silakan aja kamu di sini ngasih kesempatan. Tapi kalau memang kamu merasa kerusakan atau mungkin rasa kecewa yang kamu rasakan selama ini sudah terlalu parah, kamu sudah terlalu banyak mengalah, ngasih kesempatan tapi dia nggak berubah-berubah, maka ya kamu bisa pertimbangkan untuk selesai dengan apa yang menjadi koneksi kamu dan dia. Aku lihat memang di sini tipikal laki-laki, atau kalau dia laki-laki kamu perempuan ya, tipikal pasangan kamu ini keras. Memang sebenarnya baik, sebenarnya passionate, sebenarnya pekerja keras kalau aku lihat. Cuma memang cuek, nggak terlalu perhatian, atau mungkin juga kayak kalau mau ku AA gitu loh. Di sini mungkin memang karena hal yang berhubungan dengan komunikasi, kamu ngerasa bahwa selama ini nggak ada balance atau keseimbangan antara hubungan kamu dan dia. Kamu ngerasa capek melakukan semua hal sendiri, kamu ngerasa dia nggak bisa sharing apapun gitu loh. Kamu bahkan nggak bisa sharing mengenai apa yang kamu rasa hari ini, kamu sebel atau marah ke dia tuh kenapa dan sebagainya. Padahal kamu di sini mungkin sesimpel ayo kita ngobrol enak gitu, ngobrol yang hangat, yang saling mendengarkan, gak usah marah-marahan gitu-gitu loh. Sebenarnya harapan kamu sesimpel itu sih, cuma ya mungkin dia sibuk dengan urusannya, atau memang karakter basicnya kayak gitu, jadi ya kamu ngerasa nggak balance gitu loh antara kamu dan dia. Dan di sini juga kalau aku lihat bisa aja ada intervensi dari keluarga dia atau keluarga kamu di hubungan ini. Kemungkinan sih mama dia atau mungkin mama kamu yang mungkin membuat hubungan ini semakin, mungkin restunya belum dapat, atau mungkin memang kamu menyadari mungkin mamanya nggak terlalu cocok sama kamu, atau mungkin mama kamu nggak cocok sama dia gitu-gitu loh. Dan ya di sini sudah terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak luka di hati kamu mengenai situasi ini. Jadi kalau memang kamu merasa bahwa dengan selesainya hubungan ini, atau mungkin berakhirnya koneksi kamu dan dia ini bisa menyelamatkan kamu dari kerusakan yang lebih parah lagi, ya silakan aja. Memang sih mungkin kamu kasihan dianya memohon-mohon minta maaf, tapi ya kamu kan yang paling tahu ya bagaimana rasa yang kamu rasakan selama ini tentang dia. Dan memang di sini sih Ten of Swords ya, kalau kamu misalnya searching di Google mengenai Ten of Swords, ini gambarnya orang yang ketusuk 10 pedang. Jadi kayak udah selesai, berakhir, udah nggak bisa diapa-apain lagi, nggak ada jalan kedua, nggak ada kesempatan. Itu sih, jadi ya mohon maaf banget nih, tapi kalau kamu dalam kondisi
aku lanjut nggak kak, atau mungkin bener nggak sih kak keputusan aku untuk selesai dengan hubungan ini, maka jawabannya di sini dengan tegas sekali semesta bilang iya gitu. Terutama kalau kamu sudah mendoakan, Tuhan aku harus gimana ya, kok semakin lama semakin tersiksa, semakin dia nggak tahu diri gitu-gitu loh. Jadi ya memang kalau sudah berakhir gitu. Di sini mungkin semesta juga ingin bilang bahwa kamu layak untuk seseorang yang, atau mungkin di sini kamu layak untuk diri kamu yang lebih bebas, mungkin sendiri dulu, nggak perlu buru-buru cari pengganti. Tapi di sini ya belajarlah. Di sini kartu The Chariot di deck tarot yang ini dilambangkan dengan banyak kupu-kupu. Jadi aku rasa di sini pembelajarannya banyak mengenai apa yang sudah terjadi di hubungan kamu dan dia. Ada King of Coin, berarti mungkin kamu bermasalah sama dia karena mungkin secara ekonomi atau mungkin secara pekerjaan dia malas-malesan, nggak ada usahanya buat bertanggung jawab gitu misalnya kalau dia cowok gitu ya. Sementara kamu mungkin tipikal yang bener-bener pekerja keras, bertanggung jawab, independen gitu-gitu loh. Jadi kamu ngerasa nggak balance-nya di situ bisa aja. Atau mungkin di sini secara emosional dia nggak bisa meregulasi emosi dengan baik gitu loh. Jadi kayak gampang meledak-ledak, gampang ngambek padahal usianya sudah dewasa kayak gitu. Jadi ya aku rasa kalau punya impian, aku pengen deh kak dibersamakan dengan laki-laki yang memang diajak ngobrol enak, bisa bertanggung jawab, kerjanya bener, kerjanya semangat gitu kan, dan juga secara emosi dia bisa menjadi laki-laki yang mengendalikan emosi. Kalaupun aku di sini ngambek ke dia, dia bisa ayolah sayang jangan ngambek gitu-gitu. Kamu layak buat itu sebenarnya, terutama kalau itu harapan kamu. Dan di sini juga mungkin seseorang yang pelan-pelan tapi pasti, seseorang yang bener-bener ngasih perhatian buat kamu gitu loh ya, ngasih waktunya, walaupun mungkin dia sibuk tapi adalah seenggaknya 10 menit sehari buat ngobrol kalau lagi jauh-jauhan, kalau lagi sibuk gitu-gitu sih. Jadi aku lihat kamu nggak menuntut banyak sebenarnya, kamu tipe kali yang nggak menuntut yang harus gini-gini, tapi bahkan untuk hal-hal yang paling basic, bare minimum itu nggak kamu dapatkan, paling basic sebenarnya. Dan kamu pun juga bukan tipe kali yang matre, pingin tas puluhan juta atau pingin dibelikan hadiah emas gitu tuh enggak sih sebenarnya. Kalau aku lihat sesimpel kamu pingin diperhatikan lebih banyak aja sama dia, karena mungkin kamu kalau buat barang-barang yang seperti itu kamu bisa beli sendiri misalnya ya. Dan ini juga kartu yang bercerita mengenai perpisahan sebetulnya, kayak rasa sayang itu masih ada kelihatannya. Mungkin kayak aduh sayang lagi selesai hubungannya, tapi mungkin ketika pondasinya udah nggak bisa dipertahankan dan memang ada perbedaan yang cukup mencolok antara kamu dan dia ya mudah-mudahan kamu di sini bisa mendapatkan pembelajaran terbaik dari hubungan kamu dan dia. Dan mudah-mudahan kalaupun sekarang kamu lagi sedih karena situasi ini, mudah-mudahan semesta menenangkan hati kamu dan menggantinya dengan kebahagiaan yang lebih baik buat kamu. Coba aku pengen lihat dengan deck yang berbeda ya. Aku mau ambil dari ini saja. Mungkin di sini lebih kepada pesan semesta atau mungkin hal-hal yang harus kamu ketahui ya. Untuk deck yang ini aku nggak pernah baca terbalik, jadi aku akan baca dia posisi tegak atau posisi yang benar gitu ya. Two of Swords. Apapun yang menjadi keputusanku, aku percaya pada keputusan yang sudah aku ambil. Jadi di sini memang nggak boleh ragu. Kalau ada ragu sedikit aja, coba dipertimbangkan lagi. Gitu sih. Dan kamu di sini mungkin bisa menimbang lah ya, dari semua yang sudah kamu lalui bersama dengan dia, lebih berat kebaikan dan cinta yang kamu rasakan, atau justru air mata, kekecewaan, kasarnya dia kepada kamu, kayak gitu-gitu. Jadi timbang, kamu yang paling bisa menakar, karena ini general reading ya, jadi ini untuk banyak orang, sehingga kamu yang paling bisa menakar sendiri seberat mana yang enak atau yang kurang menyenangkan bersama dengan dia. Tapi kalau kamu sudah membuat keputusan, ya kamu harus benar-benar tegas dengan keputusan kamu gitu. Tapi ini semesta mendukung kamu untuk udahan sih sebenarnya. Aku selalu terbuka untuk berita-berita baik. Jadi di sini ya aku tahu namanya fase berakhirnya sebuah hubungan pasti pahit. Sebahagia apapun kamu menyelesaikan hubungan ini pasti ada pahitnya. Mungkin kamu akan menangis, mungkin kamu akan menyesali banyak hal, mungkin kamu menyalahkan diri kamu pada hal-hal yang mungkin bukan salah kamu sepenuhnya gitu loh. Cuma di sini tetaplah semesta akan ngasih banyak kabar baik di hidup kamu. Nggak dijanjikan apakah ini berupa pengganti, tapi hal-hal baiklah di sini. Mungkin hati kamu akan lebih tenang, hati kamu akan lebih bahagia, kamu akan bisa mengapresiasi diri kamu. Kalau mungkin
pasangan kamu ini sering mengata-ngatakan hal yang kurang baik tentang kamu. Jadi di sini lebih kepada hal baik dalam beberapa aspek gitu. Ya, jadi terbukalah untuk hal baik. Ya, kamu lagi sedih, aku paham, tapi ya tetaplah bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan di hari-hari kamu. Ada Three of Cups, aku embrace itu kayak menerima dengan sukacita kebahagiaan dan opportunities. Jadi kesempatan-kesempatan yang akan datang di hidup kamu. Di sini sebenarnya kartu yang bercerita mengenai sosial, pertemanan, perayaan gitu ya. Jadi ya ini sedih, mungkin nggak bisa dirayakan juga, tapi seenggaknya mungkin kamu di sini bisa sharing mengenai perasaan kamu kepada saudara kamu mungkin, atau mungkin kepada ayah ibu kalau kamu deket gitu ya dengan orang tua kamu, atau dengan sahabat baik kamu, atau curhat dengan Tuhan, itu lebih baik lagi. Tuhan tahu nggak sih? Ya Tuhan tahu sih. Ya Tuhan tahu nggak sih? Aku sedih banget, aku kecewa banget dengan diriku dan sebagainya. Curhat aja gitu di sini. Kamu butuh support system dari orang-orang yang kamu percaya. Kalau kamu ngerasa aduh nggak ada lagi kak orang yang bisa aku percaya, ya curhat aja ke Tuhan gitu. Ya Tuhan tahu sebenar-benarnya kondisi kamu, tapi kamu curhat aja gitu. Terus sih ya. Kemudian kartu lainnya, King of Wands. Ini kartu yang sama ya. Aku sukses pada apapun yang aku lakukan. Jadi kalau kamu memang di sini merasa ada hal-hal tentang dia yang iya sih kak, dia menyakiti aku, tapi sebenarnya ada hal-hal baik tentang dia. Ya tentu saja namanya manusia pasti ada kebaikannya. Cuma ya sekali lagi kamu yang paling mengerti. Karena gini, kamu bisa melihat lah ya, karakter King of Wands itu digambarkan dengan jelas di kartu ini. Dia ini passionate banget. Secara seksual dia sangat membara. Kalau dia sudah punya pekerjaan, dia bener-bener passion dengan pekerjaan atau bisnis yang dia lakukan gitu di sini. Pantang menyerah, kalaupun dia gagal dia bangkit lagi. Tapi untuk urusan cinta, memang sisi lainnya dia ini cuek gitu loh. Kadang kurang bisa mengerti perasaan pasangannya, atau mungkin mengabaikan. Mungkin kamu sudah bicara dengan jelas ya kepada dia, aku tuh terluka, aku tuh kecewa, tapi dia tuh kayak abai gitu. Karena mungkin bagi dia akan memberi hadiah barang-barang kepada kamu, tapi mungkin itu bukan bahasa cinta kamu. Kamu tuh lebih kepingin kayak ayo kita ngobrol, jalan-jalan santai berdua gitu-gitu loh. Hadirnya dia di hidup kamu, dipeluk, disayang-sayang gitu. Cuma ya ini karakter yang kita nggak bisa ubah ya, kamu nggak bisa ubah gitu. Kalau itu sudah karakternya dia, jadi ya mudah-mudahan kamu di sini akan bisa mengertilah kenapa hal ini harus kamu alami, dan mudah-mudahan kamu akan mendapatkan pembelajaran terbaiknya. Nine of Swords. Aku percaya dengan momenku yang sekarang. Jadi di sini sebenarnya ini kan 10, 10 ini 9. Jadi memang ini sakit banget sih. Terlalu sakit yang kamu rasakan selama ini, dan ini juga 10 of Wands. Kalaupun kamu memaksakan untuk nyambung lagi, atau mungkin ya udahlah aku kasih kesempatan, itu juga tetap aja berat situasinya. Mungkin sekarang dia bisa minta maaf atau mungkin memohon-mohon sama kamu, tapi ya mungkin itu survival modenya dia ya, untuk kamu nggak lepas dari dia. Tapi nanti setelah kondisinya membaik ya dia mungkin akan kembali ke karakter aslinya gitu loh di sini. Jadi kamu percaya aja dengan apa yang sudah menjadi keputusan kamu dan tujuan kamu ke depannya mau gimana. Kalau memang kamu merasa tujuan dari dia ini sudah nggak bisa sejalan dengan kamu, ya kita nggak bisa memaksa orang ya. Tapi sekali lagi, ini adalah bacaan energi. Pada akhirnya kamu akan benar-benar selesai ataukah tidak, semua kembali kepada kamu ya. Aku mau ambil deck yang berbeda lagi. I'm chosen. Sebenarnya di sini kamu adalah tipe orang yang sangat bisa mengambil keputusan terbaik. Jadi aku bisa bilang bahwa di sini ada arti hadirnya kamu di hidupnya dia. Pembelajaran juga buat dia. Mungkin ya kedepannya dia akan lebih jadi orang yang memperhatikan perasaan orang lain misalnya, atau mau mendengarkan keluhan-keluhan orang lain dan bisa menekan egonya. Kamu juga di sini mungkin belajar bahwa ya cinta boleh, tapi mungkin juga ada banyak aspek lain yang harus kamu perhatikan mengenai kisah kamu dengan seseorang kedepannya nanti. Jadi ya kamu dan dia bertemu karena sebuah misi lah. Kalaupun memang di sini berakhir, tapi aku yakin pasti ada pembelajarannya untuk kamu dan dia. Untuk kamu terutama, karena kamu yang nonton video aku. Pada akhirnya kamu akan bahagia lagi kok. Di sini aku merasa seimbang. Jadi kalau kamu bersama dengan dia, karena aku tadi bilang ya, kamu mungkin merasa nggak seimbang gitu loh di hubungan ini. Kamu mungkin capek sendirian dan mengusahakan semuanya sendirian, semuanya sendiri-sendiri. Nah, setelah kamu pisah dari dia, kamu akan seimbang lagi. Kamu akan menemukan lagi cinta buat diri kamu. Kamu akan menemukan, oh ternyata bahagia ya
single itu gitu loh, dan gak harus melulu bergantung sama seseorang untuk kamu meraih bahagianya kamu. Jadi walaupun kamu sendiri, malah kamu seimbang gitu loh dengan aku maunya apa, tujuanku ke depannya apa. Mungkin kamu nanti akan menata ulang lagi apa value yang kamu harapkan, boundaries kamu akan seperti apa, kayak gitu ya. Satu kartu lagi. Transformasi, sudah jelas, sudah pasti. Jadi kamu akan bertransformasi dengan semua yang sudah kamu lalui, pembelajarannya. Ya sekarang hati kamu lagi nggak enak, tapi ya harus dilalui gitu loh. Dan kamu akan memahami kok apa hal terbaik dari keputusan kamu sekarang. Ya mungkin sekarang kamu belum dapat karena mungkin baru aja kejadian ya, atau mungkin baru beberapa waktu lalu kejadiannya, tapi yakinlah perubahannya ke arah baik. Tadi kan aku bilang kalau itu kupu-kupu berarti perubahannya ke arah yang baik, apalagi ini kupu-kupunya banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan arahnya lebih ke sana. Dan di sini mungkin kalau kamu bertanya kepada aku zodiak atau mungkin juga unsur nama kamu atau mungkin pasangan kamu yang baru selesai itu akan relate atau mungkin resonate dengan reading ini kalau zodiaknya Sun, Moon, Rising bisa Gemini, Taurus, Leo, Pisces, Capricorn, Aries. Kemudian dari unsur nama kamu atau dia A, W, F, U, Z, P, V, H, O, M, E, I. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 8, 14, 2, 10, 22, 23, 9, 31, 6, dan 30. Jadi itu teman-teman reading buat kamu. Kalau kamu merasa ini kurang atau mungkin ada poin-poin yang kamu pengen lebih detail lagi, silakan kamu menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.